sukacita kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk berbakti di tengah-tengah. Dan di dalam masa prapaskah atau di dalam masa sebelum kita memasuki peringatan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita akan merenungkan akan kesengsaraan Kristus untuk mengkaji kembali iman kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus selama ini seperti apa. Makin meningkat, menurun, atau mungkin kita sudah mulai menjadi suam-suam kuku, sudah menjadi dingin, sudah menjadi kecewa di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca beberapa bagian Alkitab terlebih dahulu. Yang pertama kita akan melihat Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah kuli-kuli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kita akan membaca bagian yang kedua, Markus 14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca silih berganti. Pria dipersilakan baca ayat yang ke-3 mendahului, lalu kemudian wanita ayat yang ke-4 terus sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu kuli-kuli pualam berisi minyak nawas murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher kuli-kuli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak nawas ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka marahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja itu diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oke, kita akan lanjut dengan pembacaan bagian ketiga, Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu."
Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca. Kami tahu pengertian kami sangat terbatas. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus untuk menuntun kami masuk dan mengerti kebenaran yang lebih dalam ini. Kami tahu Tuhan, setiap kami datang ke hadapan hadirat-Mu, dan di dalam hidup kami tak luput daripada segala masalah, ujian, cobaan, hal-hal yang memusingkan kami. Tetapi biarlah Tuhan, waktu kami datang ke hadapan hadirat-Mu, waktu kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk letakkan semua itu di bawah kaki salib-Mu, dan kami mau membuka hati kami dengan penuh untuk firman Tuhan mengisi kami. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami untuk menghadapi segala masalah, problema, tantangan di dalam hidup ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri hamba-Mu yang menyampaikan, dan roh yang sama bekerja juga di dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman. Biarlah nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi di tengah-tengah kami, dan kiranya berkat-Mu, berkat firman-Mu Kau curahkan bagi kami sekalian. Dengarkan seluruh doa kami Tuhan. Pimpin waktu kami mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah membaca 3 bagian tadi, dan sebenarnya ketiga bagian itu mengisahkan kisah yang sama. Tetapi dari 3 bagian itu kita akan merenungkan hal yang lebih detail, dan saya percaya di dalam masa-masa sengsara seringkali ketiga bagian itu atau kisah ini diangkat kembali. Tetapi saya percaya firman Tuhan akan tetap berbicara kepada kita setiap kali diberitakan. Oke. Saudara, kita melihat di sini peristiwa ini terjadi di mana? Kalau kita baca 3 bagian tadi, firman Tuhan mengatakan dengan jelas peristiwa itu terjadi di Betani. Betani itu tempat apa? Betani mengingatkan kita kepada satu keluarga yang terdiri dari 3 bersaudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah mereka? Marta, Maria, dan Lazarus. 3 orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di Betani itu, peristiwa ini terjadi di mana? Betani itu nama satu tempat, dan terjadinya di mana? Di sini dikatakan di rumah seorang yang namanya Simon. Sudah, nama Simon itu adalah suatu nama yang sangat umum pada saat itu, sehingga di sini dikatakan Simon si Kusta. Jadi jelas sekali, bukan Simon yang lain, tetapi Simon si Kusta. Kenapa dikatakan si Kusta? Apakah ini untuk mengolok-olok dia? Biasanya kita kalau mengatakan siapa si apa, itu kan mengolok-olok orang itu. Misalnya Amir si gendut, misalnya begitu ya. Ini bukan. Sudah dikatakan Simon si Kusta. Artinya Simon ini pernah menderita penyakit kusta. Dan saudara, kalau sekarang kita mendengar penyakit kusta, ya memang masih cukup mengerikan sih, karena kalau penyakit itu tidak diobati, itu akan menggerogoti bagian tubuh kita. Sampai kalau kita melihat di jalan-jalan, misalnya di kota Ujung Pandang ya, yang banyak sekali orang-orang kusta. Kalau lihat orang yang hidungnya bolong, kalau lihat tangannya yang sudah makin habis begitu ya, dan seterusnya ya, ada yang kakinya dan keluar cairan-cairan yang mengerikan sekali. Tetapi bagaimanapun juga di zaman ini, kalau you mau berobat, penyakit kusta itu bukan penyakit yang mengerikan, bisa disembuhkan. Namun di dalam zaman Yesus, penyakit itu masih merupakan penyakit yang mengerikan, dan boleh dikatakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan mujizat. Dan penyakit ini juga merupakan penyakit menular. Itu sebabnya di dalam zaman Yesus, seorang yang berpenyakit kusta tidak boleh tinggal di pemukiman, tidak boleh tinggal bersama masyarakat, dan bahkan dengan keluarganya sendiri. Dia harus tinggal di mana? Dia harus dikucilkan jauh di luar kota, di luar pemukiman. Kalau makanan, ya tergantung orang-orang yang entah keluarganya, entah siapa yang masih simpati, biasanya menyediakan makanan di satu tempat dan tidak bertemu
Lalu orang-orang itu sampai waktunya coba lewat di situ, ada nggak orang yang masih perhatian memberikan makanan, dan dia ambil. Lalu kalau dia kebetulan jalan dan berpapasan dengan orang yang sehat, dia akan berteriak dengan keras sekali, najis, najis, untuk memperingatkan orang itu supaya cepat-cepat menjauh, jangan dekat-dekat. Sebab apa? Orang yang sehat, orang yang tidak apa-apa, kalau menjamah bersinggungan dengan orang yang berpenyakit kusta, dia dianggap najis dan dia harus melakukan upacara atau penyucian. Itu sebabnya orang-orang yang berpenyakit kusta ini bukan saja berpenyakit secara fisik, tetapi psikisnya juga sangat menderita. Karena apa? Dia dipisahkan dengan paksa dengan masyarakat. Dan kita tahu sebagai seorang manusia, kita itu tidak dicipta untuk hidup seorang diri. Kita dicipta untuk hidup bersama dengan yang lain, kelompok, masyarakat. Gak bisa, kalau kita sendiri itu susah setengah mati. Jadi orang yang berpenyakit kusta, meskipun hidup, gak beda dengan orang yang mati. Karena apa? Nggak punya teman, nggak punya, ya kalau kebetulan ketemu, ya temannya orang-orang berpenyakit kusta itu saja. Nggak pernah bisa dengar berita. Kita nggak bayangkan bagaimana susahnya hidup orang itu. Dan kalau dia disembuhkan, itu benar-benar satu mujizat. Dan Simon ini sudah mendapatkan mujizat daripada Tuhan Yesus. Sudah disembuhkan. Dan hari itu, di rumah Simon ini diadakan satu perjamuan. Dia mengundang orang-orang datang. Mungkin adalah satu ekspresi atau satu respon dia untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia mengundang teman-temannya untuk makan bersama. Dan saudara, 3 bersaudara yang Yesus kasihi itu ada di dalam perjamuan itu. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Yang pertama kita melihat Lazarus. Saya percaya semua kita kenal nama ini, bukan? Ya, dia terkenal karena apa? Dia mengalami mujizat yang terbesar daripada Tuhan Yesus. Kenapa kita katakan mujizat yang terbesar? Sebab Yesus selama di dalam dunia pernah membangkitkan paling tidak 3 orang yang mati. Tetapi yang lain itu adalah orang yang baru mati, atau yang mati baru sekian jam, dan atau juga seperti anak janda dari kota Nain itu yang sedang diusung pergi ke kuburan, tapi belum dikubur. Sementara Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari. Alkitab mengatakan bahkan sudah berbau, mungkin berbau busuk. Oke, karena pada saat itu tidak seperti sekarang pakai formalin dan segala macam, itu tidak ada. Ya, jadi Lazarus ini sudah di dalam kubur dan dibangkitkan. Dan dia mendapatkan mujizat, mendapatkan anugerah yang besar sekali dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat di dalam catatan tadi, Lazarus itu ngapain di dalam perjamuan itu? Lazarus cuma duduk di situ, ikut makan doang, ikut di dalam pesta itu, ikut di dalam perjamuan itu. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Susah, mari kita melihat kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ironis sekali ya, kadang-kadang ada orang yang sudah diselamatkan lewat satu hal yang besar sekali, mendapat anugerah yang besar sekali dari Tuhan, tetapi seumur hidupnya tidak pernah bersaksi bagi Tuhan. Diam terus, cuma mengatakan puji Tuhan aku sudah selamat, tidak masuk neraka. Tapi tidak pernah mengatakan itu, mengatakan kesaksian, mengatakan akan anugerah Tuhan di dalam hidupnya, tak ada. Diam aja di situ. Itulah Lazarus. Lalu kita melihat bagaimana dengan Marta. Marta seperti kebiasaannya yang biasa, sibuk-sibuk melayani, seksi repot, ya, paling suka masak. Itu Marta. Dia hanya melakukan itu. Tetapi Alkitab tidak mencatat lebih. Hanya satu statement mengatakan Marta melayani di sana.
Oke, dari bagian yang lain kita tahu dia memang suka melayani di dalam hal memasak, repot sendiri di dapur, ya, menyediakan makanan itu. Lalu bagaimana dengan Maria? Di dalam hal ini dikisahkan bahwa Maria mengurapi Yesus dengan minyak. Dan dikatakan minyak itu minyak apa? Minyak wangi yang disebut minyak narwastu murni yang mahal sekali harganya. Semahal apa? Kalau kita baca 3 bagian tadi kita tahu harganya 300 dinar. Berapa sih 300 dinar? Sekarang kita nggak pakai dinar ya, suruh hitung bingung. Tapi di dalam bagian lain, di dalam 4 Injil dikatakan upah seorang pekerja satu hari itu 1 dinar. Jadi 300 dinar kira-kira identik dengan upah seorang buruh di dalam waktu 1 tahun. Oke, ya, upah seorang buruh di dalam waktu 1 tahun. Minyak narwastu ini datangnya dari mana? Maksudnya kok Maria tiba-tiba punya minyak narwastu ini? Nah, saudara, kalau kita lihat daripada tradisi orang-orang di Timur Tengah, khususnya gadis-gadis setelah dia beranjak dewasa, mulai kerja atau apa, dia mulai mengumpulkan uang, lalu membeli minyak narwastu itu. Karena apa? Itu minyak akan dipakai pada saat dia menikah nanti. Jadi satu minyak yang boleh dikata bagi seorang wanita pada zaman itu yang sangat penting. Menikah satu hal yang besar di dalam hidup seorang wanita, dan itu yang akan dia pakai. Kenapa dia harus menyiapkan itu? Karena untuk menyiapkan minyak wangi yang mahal itu butuh waktu yang panjang. Kau mengatakan kan cuma gaji 1 tahun. Gaji 1 tahun memang nggak usah makan. Emang nggak usah pakai yang lain-lain. Nah, belum lagi ada orang yang nggak biasa menabung. Jadi kalau suruh mengumpulkan uang sampai honor 1 tahun, gampang. Oke, jadi mereka sudah mulai beranjak dewasa, sudah siapin. Sampai uangnya terkumpul, dia akan langsung beli. Ya meritnya kapan itu urusan lain. Tetapi dia sudah siapkan. Jadi anytime dia akan pakai itu untuk hari besarnya. Begitu. Dan hari itu Maria keluarkan minyak itu. Lalu di dalam Matius dan Markus mengatakan dia tuangkan minyak itu di atas kepala Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita membaca di dalam Yohanes, di situ dikatakan dituangkan di kaki. Jadi yang benar yang mana? Di kaki atau di kepala? Catatan Alkitab kok aneh-aneh gitu ya. Yang satu dikatakan di kepala, yang satu dikatakan di kaki. Loh, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kenapa? Kalau kita perhatikan, dia waktu menuangkan minyak itu bukan seperti minyak wangi biasa dibuka terus dituangin. Sudah perhatikan nggak? Minyak wangi itu nggak ada yang mulut botolnya gede, itu nggak ada. Kenapa? Ya, harganya mahal. Dan juga biasanya minyak wangi yang mahal itu seperti konsentrat, dipakai sedikit saja udah baunya kemana-mana, begitu ya. Jadi biasanya lubangnya itu kecil. Dia bukan teteskan. Karena kalau teteskan, misalnya 10 tetes, sudah cukup. Lebih dari cukup malah. Tapi dia pecahkan botol itu. Kenapa dia harus pecahkan? Itu menandakan Maria memberikan minyak wangi itu kepada Tuhan Yesus bukan setengah-setengah, bukan sedikit-sedikit, bukan ada yang disisakan untuk hari pernikahannya. No, dia berikan komplit, total, seluruhnya buat Yesus. Tidak disisakan sedikit pun. Karena kalau diteteskan sudah wangi, ya boleh tutup lagi kan. Oh, nanti bisa dipakai lagi. Jadi bahasa Mandarin mengatakan ciljante. Ya, artinya apa? Ya, satu barang itu bisa ada 2 kegunaan ya bisa ini, ya bisa itu. Kan dua-duanya sempurna dong. Satu buat Yesus juga, buat dirinya juga. No.
Dia memberikan itu tanpa reserve, tanpa disisakan untuk dirinya. Dia pecahkan itu, lalu dia tuangkan. Nah, begitu dituangkan, minyak itu kan cairan dari atas turun ke kaki. Nah, itu makanya di 2 Injil dikatakan dituangkan kepala, tetapi di Yohanes dikatakan di kaki. Itu yang dari kepala ngalir ke kaki. Dan saudara, di situ di Yohanes ditambahkan lagi, dia menyeka bukan kepala Yesus, tetapi kaki Yesus dengan apa? Rambut. Saudara, rambut wanita itu dianggap sebagai mahkota, bagian yang sangat mulia bagi seorang wanita. Ya. Tapi kaki bagian yang paling bawah dari tubuh manusia, dan pada zaman itu dianggap bagian yang paling kotor. Kenapa? Karena kita sekarang pergi kemana-mana pakai sepatu, pakai kaos kaki lagi, kakimu bersih. Pada zaman itu jalan di padang pasir dan mereka selalu pakai sandal jepit, begitu ya. Walaupun belakangnya itu mungkin ada talinya, tetapi depannya model jepit terbuka. Kenapa begitu? Karena itu pasir. Pasir kalau diinjek itu pasti kaki lu masuk ke dalam kan, sedikit masuk. Nah, itu pasir akan masuk. Kalau kita pakai sepatu tertutup, pasir masuk di dalam sepatu kita, kakimu sakit setengah mati. Dan itu akan terus menjadi satu duri di kakimu, nggak enak sekali. Tapi kalau itu terbuka, begitu kau jalan, dia pasirnya langsung keluar semua. Begitu. Jadi otomatis nggak sampai nempel di situ membuat kakimu luka atau sakit, nggak. Jadi dia mesti pakai sepatu justru yang terbuka seperti itu. Jadi pasirnya ya sudah ngalir terus. Gitu. Paling ada mungkin yang nempel karena keringat atau apa, tapi nggak banyak. Lalu kemudian di depan rumah orang Yahudi, makanya selalu disiapkan tempayan. Dan disitulah setiap tamu yang datang dari perjalanan, datang selalu tuan rumah biasanya, atau pembantunya biasanya, yang menyucikan kakinya. Baru mereka masuk ke dalam rumah. Jadi kaki pada zaman itu dianggap bagian yang kotor. Pakai rambut untuk mengikat kaki, bukan pakai lap. Jadi sini menyatakan apa? Maria bukan saja memberikan persembahan itu secara total, Maria memberikan persembahan dengan segala kerendahan hatinya. Dia mau melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa, apa yang dia punya, sepenuh hati. Saudara, kalau kita bicara sampai di sini, perbuatan Maria bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bagus banget malahan. Tadi coba kita lihat catatan selanjutnya. Apa yang Maria dapat? Dia sudah melayani semaksimal yang dia bisa, yang terindah. Tapi dicerca. Bahkan ada satu bagian catatan yang mengatakan dia dimarahi. Dimarahi oleh siapa? Murid-murid Yesus. Loh, kenapa? Orang sudah melayani, dimarahi lagi. Aneh kan? Yang marahi bukan orang kafir. Yang memarahi bukan orang yang gak ngerti. Yang marahi murid Yesus. Kok bisa begini? Saudara, kalau kita membaca sampai di sini, itu menjadi satu penghiburan yang besar bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Saya percaya sekali, kalau kita melayani Tuhan, kita akan juga mengalami kadang-kadang di dalam pelayanan kita sudah kerja setengah mati, yang dapat bukan pujian tapi caci maki. Yang mencaci maki bukan orang yang nggak ngerti, yang mencaci maki mungkin pimpinan kita, mungkin majelis, mungkin siapa aja orang-orang yang kita anggap lebih rohani. Kenapa sih? Itulah kenyataan. Itu sebabnya kalau saja Maria hanya melihat respon murid-murid, dia mungkin akan langsung nangis terus pulang. Dan saya nggak pernah bisa membayangkan Maria itu seorang wanita
sudah menurunkan harga dirinya sampai mau pakai rambutnya untuk nyikat kaki Yesus, masih dicaci maki seperti itu, tuh rasanya apa ya? Mengerikan sekali, bukan ya? Ya kalau dia hanya melihat murid-murid itu, dia akan langsung kabur pulang. Dia mengatakan, udah Tuhan kamsyah, saya nggak mau melayani lagi, bye-bye. Pulang. Untuk apa? Saya melayani cuma dapat seperti ini. Dan saudara-saudara tahu nggak? Kenapa murid-murid Yesus memarahi Maria? Ternyata yang menjadi provokator, pencetus kemarahan daripada murid-murid Yesus itu adalah orang yang namanya Yudas Iskariot. Loh, Yudas Iskariot itu siapa? Orang yang akhirnya menjual Yesus. Kok dia ternyata bukan orang goblok? Dia orang pintar, dan kalau saya mengatakan cukup jenius. Kenapa saya katakan jenius? Dia adalah seorang provokator ulung. Kalau kita cuma dengar istilah provokator, kita akan langsung negatif ya, provokator. Tapi saya mau tanya, you mau jadi provokator itu gampang atau enggak? Gampang. Kenapa? Kecuali you punya pemikiran yang sangat jenius. Provokator harus bisa memprovokasi orang dengan kata-kata. Artinya, dia pandai menggunakan kata-kata untuk memainkan psikis orang lain. Apa yang dikatakan Yudas Iskariot? Maria, kenapa kau lakukan pemborosan ini? Sayang! Tahu nggak harga minyak narwastu itu 300 dinar? Cuma untuk ngurapin Yesus satu orang. Nah, pemborosan. Coba jual. Bagikan kepada orang miskin. Akan ada banyak orang yang mendapat berkat. Waduh, kata-katanya sungguh rohani. Betul? Ya. Dijual akan menjadi berkat banyak orang. Jadi berkat banyak orang sama ngurapin Yesus satu. Itu perbandingannya. Lalu gimana? Orang yang nggak ngerti, begitu dengar langsung, iya dong, itu yang lebih bagus, makanya marah. Nah, saudara-saudara, itu namanya provokasi. Memakai kata-kata untuk memainkan psikis orang lain. Nah, saudara, apalagi yang diangkat itu adalah isu miskin, isu tertindas, teraniaya, itu gampang sekali akan mendapat gaung atau sambutan dari para masyarakat. Di Indonesia belakangan ini karena pemerintah sepertinya sudah nggak peduli sama orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, masyarakat yang turun tangan. Waktu banjir, yang pertama-tama pergi ke tempat banjir membagikan beras, makanan, segala apa-apa itu siapa? Masyarakat, bukan pemerintah. Itu mengerikan sekali. Lalu kalau saudara yang dari Jakarta, maksudnya baru-baru ini, mungkin saudara pernah mendengar istilah koin untuk berita. Itu apa? Adalah seorang yang pernah masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Dia merasa rumah sakit memperlakukan dia dengan tidak baik, tidak adil. Lalu dia nulis keluhannya itu di Facebook. Nah, itu jadi masalah. Diadukan oleh rumah sakit ke pengadilan. Dia diadili, dia dijatuhi hukuman penjara sekian lama, lalu padahal dia masih punya anak yang harus disusui, masih anak baby, ya anak kecil. Lalu kemudian dia harus membayar uang ganti sekian besar, berapa puluh atau berapa ratus juta, gila-gilaan. Semua orang dengar itu nyesek, kesal. Lalu mereka memberikan koin. Jadi dari orang yang koin kok, ya punya koin juga boleh masukin dalam berapa hari uang yang dituntut itu tertutup. Luar biasa sekali. Makanya bilang Indonesia banyak orang miskin, tetapi kalau semua orang bersehati, duit sejumlah apapun terkumpul.
Kenapa? Karena miskin, karena teraniaya, karena terpojok, karena mengalami kesusahan ini dan itu hal. Isu-isu seperti itu gampang sekali menyulut rasa empati, rasa iba daripada masyarakat. Si Yudas hebat. Dia pakai isu itu. Dia nggak mengatakan, Maria, jual aja duitnya masuk kas. Kalau dia ngomong gitu, pasti semua orang protes ya. Dia nggak ngomong gitu, dia membagikan kepada orang-orang miskin. Wah, orang selalu langsung bayangin 300 dinar untuk orang miskin dengan 300 dinar untuk satu orang. Yesus doang. Wah, itu yang lebih bagus. Semua akan setuju itu. Lalu semua jadi marahin. Saudara-saudara sekalian yang kasih, Yudas mengatakan hal itu. Apakah karena dia betul-betul sayang orang miskin? Tidak. Injil Yohanes membongkar hal itu. Mengatakan, Yudas itu pencuri. Dari mana Yudas juga sangat pencuri? Kita tahu Yudas itu adalah bendahara di antara murid-murid. Yang disebut bendahara adalah orang yang kas, yang menjadi kas daripada murid-murid. Jadi semua persembahan pemberian masuk ke situ. Jadi waktu dia lihat minyak narwastu itu, pikirannya langsung ke duit. Wah, bisa jadi duit nih. Dan duit itu kalau dimasukkan kas, aku bisa nolong, aku bisa ngambil, aku bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Dia mulai putar otak begitu. Gila ya. Kas gereja, kas untuk pelayanan, dipikirkan untuk diri pribadi. Sudah di dalam zaman ini kita menemukan banyak orang yang seperti itu. Kalau belakangan ini kau dengar dari pemimpin-pemimpin gereja, bahkan ada yang diadukan karena menggelapkan uang gereja. Mirip juga. Berani lakukan hal itu, tetapi dia tutup dengan satu kata yang sangat enak didengar: menolong orang miskin. Balik itu adalah aku mau dapat bagiannya dong. Gitu. Mengerikan sekali. Dia berpikir sesuatu yang buruk, tetapi menutupinya dengan kata-kata yang sangat-sangat dan memojokkan Maria sampai dimarahi oleh semua murid-murid dan bahkan mungkin ada orang-orang lain. Dan Yohanes mengatakan memang dia sering mengambil uang dari dalam kas. Ini bukan sembarangan, bukan interpretasi kita, tetapi ditulis dengan jelas di sini. Yudas adalah orang seperti itu. Jadi di saat Maria mengalami hal seperti ini, Maria mungkin membela diri. Tidak mungkin. Yang memarahi dia, murid-murid Yesus, yang dalam tanda petik lebih rohani, lebih hebat, lebih terpandang, lebih dari dia. Dia itu siapa? Seorang wanita. Dia nggak bisa bicara apa-apa. Dia berada di dalam keadaan seperti itu. Tetapi tolong perhatikan dengan baik. Yesus tidak tinggal diam. Yesus mengatakan, mengapa kalian menyusahkan perempuan ini? Artinya, Yesus menegur murid-muridnya. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia tahu motivasi setiap orang. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itu dia baca. Dia bukan hanya melihat apa yang kau lakukan di lahiriah, apa yang kau katakan yang kedengarannya enak. No! Yesus melihat sampai ke dalam hati, sampai ke motivasi manusia. Itu sebabnya dia akan bicara. Dan di sini mengingatkan kepada kita,
seorang yang disalahpahami, seorang yang dituding, seorang yang sudah melakukan benar tetapi dicerca. Jangan putus asa. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan berbicara. Ya, di sini Tuhan jelas sekali. Kenapa kalian menyusahkan dia? Menyusahkan perempuan itu? Oh tidak. Dia sudah melakukan hal yang indah padaku. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mengatakan hal yang baik, perbuatan yang baik di atas diriku. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan, 他在我身上做了一件美事，不是好事，也不是善事。Dia tidak mengatakan di situ pekerjaan yang baik, yang bajik, bukan pakai istilah itu, tetapi di situ 美事， perkara yang indah. Kenapa Yesus menggunakan perkara yang indah, bukan perkara yang baik, bukan perkara yang bajik? Saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh Maria itu baik atau tidak? Baik, bajik atau tidak? Bajik. Tetapi mengapa Yesus sudah memakai istilah baik, bajik, memakai istilah itu? Sebenarnya kalau istilah baik, bajik itu adalah istilah yang kita kenal. Manusia selalu mengatakan perkara yang baik, berbuat bajik, berbuat baik, berbuat bajik. Semua orang agama apalagi menuntut hal itu. Tetapi perhatikan, manusia setelah berdosa, saat dia berbuat baik, apakah sungguh-sungguh untuk kebaikan itu sendiri? Kalau ada seorang miskin, lalu orang lain datang menolong, betul-betul untuk menolong orang itu? Nah, saudara, kita kalau lihat cuma secara permukaan saja, memang begitu. Kalau you tanyakan kepada orang yang menolong, apakah kau menolong karena orang itu miskin? Dia pasti bilang tidak. Tapi coba kalau ditelusuri lebih dalam dan lebih dalam, bukan. Kenapa? Karena setiap orang yang berdosa, khususnya yang sudah beragama, selalu memikirkan perbuatan bajik itu akan menjadi sesuatu syarat yang membuat dia diperkenan oleh Tuhan. Oke? Itu sebabnya orang beragama selalu berpikir di dalam bahasa Mandarin mengatakan singsan, jikong. Singsan itu apa? Berbuat baik. Ji itu adalah menumpuk. Tui ji. Kong itu adalah konglao. Artinya apa? Berbuat baik untuk menumpuk jasa. Dan jasa ini yang berguna untuk dirinya diperkenan oleh Tuhan, atau paling tidak meringankan dosanya. Jadi ada perbuatan baik itu manusia pikir sebagai sesuatu yang bisa dipakai barter di hadapan Tuhan. Untuk apa? Dirinya diperkenan Tuhan. Maka banyak orang di dalam masyarakat berbuat baik. Akarnya di mana? Mendapat perkenan Tuhan. Jadi artinya secara jujur, bukan sungguh-sungguh menolong orang itu kan, supaya dirinya diperkenan Tuhan, tetap ada unsur egois. Itu manusia. Manusia berbuat bajik untuk siapa? Untuk dirinya. Yesus mengatakan di sini, Maria melakukan sesuatu yang indah untuk diriku. Punya itu siapa? Tuhan Yesus. Melakukan sesuatu yang baik, yang indah untuk Tuhan. Stand-up ini mengingatkan kita. Mengingatkan kita apa yang kita lakukan.
jangan kita minta dipuji, disanjung, dihormati, dihargai oleh orang. Yang kita minta itu adalah apa yang kita lakukan indah di mata Tuhan dan kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ini susah ya, susah. Karena apa? Kita melakukan untuk orang lain itu gampang, karena pujiannya langsung. Kita melakukan untuk Tuhan nggak kelihatan, dan kadang-kadang mendapat cercaan lagi, susah banget. Sehingga banyak orang mengatakan ya udah susah-susah nggak usah lah berbuat kayak gitu. Nah, aku lakukan sesuatu yang enak buat diriku saja. Oke, pertanyaannya, mengapa Maria bisa melakukan hal yang indah di mata Tuhan? Indah untuk Tuhan. Kenapa? Dia dengan murid-murid, kesempatan dengar khotbah siapa lebih banyak? Pasti murid-murid. Murid-murid 3,5 tahun hampir setiap hari ikut Yesus, setiap hari dengar Yesus khotbah ratusan ribuan kali. Oke? Maria, sekali-kali kalau Yesus pergi ke Betania dan singgah di rumah mereka dan khotbah di situ. Tapi Maria mendengar firman dengan murid-murid mendengar firman beda. Bedanya mana? Saya mau tanya. Waktu Yesus menubuatkan dirinya akan mati, disalib dan bangkit, berapa kali? Sering atau sekali-sekali atau sudah dekat baru dia ngomong? Sering, sekali-sekali atau sudah waktu dekat dia disalib baru dia ngomong hal itu? Sering. Yesus sudah sering mengungkapkan dirinya akan mati dan bangkit. Tapi setelah mereka dengar, mereka anggap itu angin. Dari sini buat itu. Kalau ditanya sudah dengar, sudah. Terima enggak? Enggak. Kenapa? Yang dia dengar, Yesus mau mati. Tapi yang dia lihat, Yesus mampu melakukan mujizat. Yang terakhir, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Aku tanya, mereka kan percaya Yesus mau mati enggak? Enggak. Yesus hebat begitu, mana mungkin mati? Dulu anak-anak kecil waktu nonton film Superman, pernah membayangkan Superman mati nggak? Gak mungkin. Itu hero-nya mereka, betul nggak? Sampai terakhir Superman jadi orang lumpuh begitu ya. Kok bisa ya? Gitu kan? Tapi di depan-depan sebelum dia mengalami hal itu, mereka mungkin percaya nggak Superman mati? Nggak mungkin. Superman kalah, mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu manusia. Orang yang dijagokan, nah mungkin kalah. Apalagi pada saat itu. Mereka bukan cuma menjagokan Yesus, mereka mengharapkan Yesus menumbangkan Romawi. Yesus menang, kalau perlu Yesus jadi raja. Itu toh. Yesus setelah membuat mujizat 5 roti 2 ikan, mereka pengen menjadikan Yesus raja. Ya pasti kalau Yesus jadi raja, kita nggak usah kerja juga dapat makan kan. Lalu Yesus jadi raja, kita semua jadi pembesar, perdana menteri, bendahara, asal whatever. Karena apa? Kita orang yang paling dekat dengan Yesus. Mana mungkin percaya Yesus mau mati? Nah mungkin. Jadi mereka pernah dengar, pernah, sering percaya? Enggak. Jadi mereka dengar untuk apa? Ya cuma dengar-dengaran doang. Sambil lalu, tidak ada yang percaya. Maria bukan orang yang mengikut Yesus setiap hari mendengar Yesus, tetapi begitu dia dengar, dia masukkan firman itu di dalam hati, sehingga dia tahu saat di Betani itu adalah saat-saat akhir Yesus bersama mereka. Sebentar lagi
lagi, Yesus akan mati. Itu sensitivitas itu sampai di sana. Dan itu hanya bisa didapat oleh siapa? Orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dia akan mendapatkan itu. Maka Maria lakukan dan Yesus katakan apa? Kenapa dikatakan indah di atas diri Yesus? Yesus mengatakan karena dia melakukan ini untuk persiapan penguburanku. Kalau kamu masih hidup seger, terus aku mempersiapkan sesuatu untuk penguburanmu, kira-kira gimana? Mungkin kau akan tampar aku ya. Gila lu, gua masih hidup lu siapin untuk penguburan. Apaan tuh? Manusia paling takut kalau dibilang soal mati. Sudah mau mati pun masih belum mau mati. Saya pernah membesuk seorang yang sudah sakit parah sekali, divonis udah no hope gitu ya, tinggal tunggu waktu. Dia nggak mau tutup malah. Kenapa? Dia pikir dengan gitu nggak mati. Bener? Orang yang melek terus gitu terus nggak mati? Ya enggak, malah matinya mengerikan. Matinya dengan mata masih terbelalak begitu ya. Manusia itu takut sekali soal mati. Nggak mau bicara mati. Apalagi orang Chinese. Paling tabu mendengar kata mati. Di dalam bahasa Hokkien, mati itu si. Lafal yang sama, angka 4. Sehingga mereka pantang pakai nama 4. 4 itu si. Kalau Anda di Indonesia, ada lihat di lift, semua building, hampir ya, semua building nggak ada yang namanya si. 4, 14, 24, semuanya yang si nggak ada. Termasuk 13 ya, nggak ada ya. Tapi yang 4 itu pasti nggak ada. 4, 14, 24, 34, 44, apalagi 44 ya. C-nya double lagi. Yang paling lucu, pertama kali saya pergi ke rumah duka Atmajaya. Rumah duka loh ya. Liftnya nggak ada C juga. 1, 2, 3, 5. C-nya kemana? Saya bercanda. Ini rumah duka aja nggak mau pakai C. Tempatnya orang mati kan, rumah duka kan, nggak mau pakai C. Kalau yang C hidup gimana? Lu kabur semua kan? Coba orang yang mati itu bangun begini bukan lari semuanya. Gila lu, tempat orang mati nggak mau C. Jadi maunya apa? Mengerikan sekali. Manusia yang berdosa takut sekali terhadap mati dan dianggap mati itu sesuatu yang tabu, yang mengerikan. Saya tanya, kalau orang mati masih punya rasa nggak sih? Masih bisa berasa nggak? Kalau bisa berasa nggak mati kan? Ya, mati nggak berasa, kok takut tuh ngapain? Biasanya kalau sakit, nah itu takut, betul? Mati, nggak ada rasa kok takut? Sebenarnya bukan takut matinya sih. Takut apa? Kalau sudah mati dilempar ke neraka, tuh bikin orang takut. Jadi takut mati. Sebenarnya takut apa? Takut masuk neraka, gitu loh. Tapi itu gejala umum. Dan Yesus adalah satu-satunya manusia yang datang untuk mati. Ibrani bahasa Mandarin mengatakan datang khusus untuk mati. Mengerikan ya. Datang untuk mati, lahir untuk mati. Ada nggak? Ada, cuma Yesus. Jadi Yesus nggak tabu. Dia mengatakan, oke, good. Maria melakukan sesuatu untuk persiapan penguburanku. Maksudnya apa? Susah orang di Timur Tengah. Mereka biasanya kalau orang sudah mati, itu dikafani. Yang disebut dikafani bukan seperti sekarang kita lihat orang Islam itu ya pakai kain terus dilubet begitu ya, dibungkus-bungkus. Bukan itu. Sebenarnya dikafani itu mungkin lebih cocok kalau dikatakan seperti di mumi begitu. Nah, kalau Anda ke Mesir Museum, Anda akan ketemu mumi-muminya Firaun Mesir. Jadi untuk mengawetkan jasad itu. Dan menurut kepercayaan kafir orang Timur Tengah itu juga, itu mereka ada sebagian yang percaya soal kebangkitan.
Jadi mereka juga masih mengumi jasad itu, diharapkan nanti bisa dipertahankan sampai waktu dia bangkit, gitu ya kira-kira. Jadi mereka lakukan itu. Dan kita lihat juga orang-orang Yahudi kalau sudah mati juga sama, mereka pakai itu rempah-rempah puluhan, bahkan kalau nggak salah sampai 100 kilo. Jadi jasadnya jadi kecil. Semua rempah-rempah itu dibungkus. Ya, mungkin juga untuk menghilangkan bau busuk. Karena kan tidak ada formalin, tidak ada, ya itu dengan rempah-rempah. Ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas biasanya mereka melakukan itu dengan cermat. Ya kalau bayangkan kalau rempah-rempah 100 kilo untuk bungkus, itu kan nggak gampang. Oke? Perlu waktu. Saya mau tanya, Yesus waktu bangkit sempat dikatani apa? Dikatani dengan cara itu yang layak, yang sampai pakai rempah-rempah segitu banyak, sempat nggak? Nggak sempat. Kenapa? Orang Yahudi menghitung waktu mulai senja. Bukan seperti kita ya, jam 12 malam begitu ya, jam 000. Bukan. Dia mulai senja. Yesus mati jam berapa? Kurang lebih jam 3. Mana waktunya? Nggak ada waktu. Jadi pokoknya asal-asalan kira-kira begitu. Maka sudah perhatikan waktu hari Yesus bangkit itu. Wanita-wanita pergi ke kubur membawa apa? Untuk apa ini? Untuk melakukan apa yang belum sempat mereka lakukan pada saat Yesus mati. Engkau mengatakan kenapa tunggu hari yang ketiga? Kenapa nggak hari kedua? Karena hari kedua itu Sabat. Yesus mati sudah sore, sudah mau masuk ke hari Sabat. Dan di hari Sabat orang tidak boleh pegang jasad. Jadi mereka cepat-cepat sebelum senja hari yang baru itu tiba sudah harus hidup. Dan harus melewati Sabat itu hari ketiga, baru mereka kembali ingin melakukan apa yang selayaknya Yesus terima. Tapi keburu. Waktu mereka bawa rempah-rempah ke kubur, masih ketemu jasad Yesus di situ? No, sudah tidak. Jadi yang sempat melakukan itu siapa? Artinya Maria melakukan itu tepat pada waktu. Sebenarnya ini nggak gampang. Orang bisa melakukan tepat pada waktu. Itu tidak gampang. Karena waktu kita udah jalan terus. Coba di dalam hidup kita. Berapa kali kita menyia-nyiakan kesempatan yang lain? Saya pernah datang membesuk satu orang. Anaknya mengatakan maminya sakit sudah lama dan kepingin sekali dibesuk. Penyakit itu memang aneh. Kalau Anda pernah membaca buku Ratu Kamar Gelap, kalau nggak salah judulnya. Saya nggak tahu ya. Ada ya di dalam bahasa Indonesia mestinya ada sih. Tapi judulnya itu ya, betul ya. Ratu, Iya, Ratu Kamar Gelap. Iya, Ratu Kamar Gelap. Saya baca itu di dalam bahasa Chinese. Itu Miss Christiana Tsai. Itu penyakitnya mirip. Jadi dia nggak bisa lihat sinar sedikit pun. Kamarnya itu pakai hordennya hitam. Ubinnya dicat hitam. Atau pakai ubin yang hitam. Lalu lampunya ditutup sama kain hitam semua. Jadi kita masuk ke situ tuh seperti masuk ke gua begitu ya. dia udah nggak bisa kemana-mana. Actually. Lalu anaknya bilang maminya pengen dibesuk. Mereka minta saya untuk waktu begitu pintu diketok, dia bilang silakan masuk. Terus tanya siapa? Saya Yunis. Oh, penginjil ya? Iya. Terus dia langsung nangis. Saya salah ngomong apa ya? Kayaknya aku belum ngomong apa-apa. Dia nangis ya? Kenapa ya begitu ya? Sebentar lagi saya tunggu sampai dia rada-rada nangis lagi. Apa ya yang saya salah ya? Cukup lama saya tunggu selesai, langsung saya tanya, kenapa sih nangis begitu lupa? Apakah saya salah mengatakan sesuatu? Salah melakukan sesuatu? Atau something? Dia mengatakan tidak.
Saya pernah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan waktu saya muda. Tapi kemudian saya dipaksa merit oleh orang tua dengan seorang yang tidak percaya. Dan setelah itu sibuk bantu suaminya buka toko, ngurusin anak, sampai akhirnya dia bilang, sekarang saya sudah tua dan saya sudah terserang penyakit ini, udah gak bisa kemana-mana. Kapan saya membayar nasar saya kepada Tuhan? Saya sudah nasar menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi ternyata aku gak bisa. Itulah yang membuat dia nangis. Dia merasa, dia bilang, setiap kali saya melihat penginjil wanita lagi, selalu guilty feeling itu muncul. Ya, rasa ingat dirinya, aku seharusnya juga jadi penginjil, tetapi dan sekarang nggak bisa lagi. Saya hibur dia, saya mengatakan penginjil yang berperan di depan membutuhkan orang-orang yang berdoa dari belakang. You tetap bisa melakukan itu, menjadi supporter di dalam hal doa untuk para penginjil-penginjil yang berperan di medan perang, yang di garis depan. Tapi itulah saudara-saudara, kadang-kadang hidup kita seperti itu. Kita mau melakukan sesuatu, tetapi seringkali karena ini dan itu dan itu dan itu dan itu, kita tunda dan tunda. Akhirnya apa? Lewat waktu. Murid-murid Yesus selain Yudas Iskariot masih ada 11 orang. Mereka tiap hari dengar firman dan mereka tidak tahu kapan waktunya Yesus bisa meninggalkan mereka. Kapan Yesus mati dan melakukan pengapanan. Hanya Maria. Jadi Yesus mengatakan juga satu, Maria telah melakukan apa yang dia bisa lakukan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Kita melakukan yang the best dari kita, dan Tuhan tahu. Kenapa yang dilakukan Maria itu disebut the best buat dia? Dan itu yang Tuhan lakukan, memberikan minyak narwastu yang seharusnya dipakai di hari pernikahannya. Pengorbanan besar? Ya. Tapi saya mau tanya, kasih Maria memberikan minyak narwastu dengan kasih Kristus yang mati bagi dia, mana yang lebih gede? Orang yang bisa menyenangi kasih Kristus, dia tahu memberikan yang terbaik yang dia bisa. Jumlah 300 dinar itu cukup gede, dan itu sempat membuat Yudas Iskariot tergiur, dan bahkan dia mulai mikir-mikir gimana bisa mendapatkan komisi di sana. Dia berpikir untuk itu. Tapi Maria bukan. Akhirnya apa yang Yudas dapat? Dia berani jual Yesus. Dengan berapa? Ada yang ingat Yesus dijual berapa? 30 keping perak. Saya tanya, 30 keping perak dengan 300 dinar beda ini. Jauhnya seapa? Saya sekarang kasih tahu. 300 dinar itu upah berapa? 1 month ya, 1 tahun. 1 year. 30 keping perak itu upah 1 month. Dia bisa bayangin. Gede, kecil, kok mau? Ya, otaknya penuh duit. Jadi yang dipikir duit. Yang dia lakukan seperti itu. Menjual Yesus. Yang Maria pikirkan bukan duit.
apa yang dia bisa lakukan the best for my Lord. 300 dinar besar di mata manusia. Tapi untuk dilakukan di atas diri Yesus, untuk Yesus, dia rasa wajar. Hari ini, bagaimana dengan konsep nilai kita? Apakah masih sama dengan orang punya yang menilai segala sesuatu dengan duit? Hari ini kita mengerikan sekali ketemu orang biasanya melihat kamu dari atas ke bawah. Tasmu merek apa enggak? Sepatumu bermerek apa tidak? Itu yang dinilai. Pakaianmu bermerek apa tidak? Maka semahal apapun orang selalu akan cari. Kenapa? Supaya dihargai. Tapi ingat, semua nilai, semua harga yang diukur dengan duit, yang diukur dengan materi, satu hari akan nilai yang sejati adalah yang di sana. Ingat selalu ya, nilai bukan harga. Jadi jangan samakan nilai dengan duit. Jangan nilai segalanya dengan duit. Nilai hal ini berkenan untuk Tuhan tidak. Kita lakukan buat Tuhan atau bukan. Kau mengatakan saya melayani dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Sudah untuk Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk orang? Untuk Tuhan atau untuk dipertunjukkan Tuhan? Gue rajin dulu pelayanan. Tuhan. Ya Tuhan mengatakan. Yesus terakhir mengatakan. Maria bukan saja melakukan satu perkara yang indah di atas Yesus. Karena manapun Injil diberitakan, hal ini akan diberitakan juga untuk mengingat, untuk diingat. Maksudnya, Yesus identik dengan Maria? No. Lalu apa itu Injil? Apa itu Injil? Injil di dalam bahasa aslinya, istilah Injil itu adalah Euangelion. Yang artinya adalah good news. Good news apa? Dalam hidup kita juga banyak good news. Dapat lotre, good news. Anak di Taipei banyak yang jual lotre. Dapat lotre, good news anak. Bagi sebagian orang good news. Beli rumah baru, good news nggak? Bagi sebagian orang yes, good news. Good news di sini bukan good news. Good news di sini apa? Yesus Kristus menjadi juru selamat atau menyelamatkan orang berdosa. That is good news. Dan Injil keseluruhan itu apa? Yesus yang adalah Allah mau datang ke dalam dunia jadi manusia, mati dengan disalib bagi kita, bangkit dan kembali lagi ke surga. That's Injil. That's good news. Waktu Injil diberitakan, artinya keselamatan yang Yesus lakukan, yang Yesus beberapa hari lagi akan temui, disalibkan, akan diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi yang dilakukan oleh wanita di atas diri Yesus akan juga diberikan. Dia menjadi teladan bagi semua orang. Sekarang kita memasuki bulan sengsara. Karena akhir bulan ini seharusnya secara penanggalan kita akan mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita bukan melalui Paskah
atau kesengsaraan tahun ini dengan seperti tahun-tahun yang lalu. Hanya hari itu kita menerima perjamuan kudus, hanya hari itu kita memperingati, hanya hari itu kita KKR. Marilah kita secara pribadi mempersiapkan diri, menoleh ke belakang. Sekian tahun aku ikut Tuhan Yesus. Cintaku kepada Tuhan Yesus makin naik atau stop di tempat atau mundur sudah menjadi diri. Pelayananmu kepada Tuhan Yesus murni untuk Tuhan atau juga untuk dirimu, untuk dipuji orang, untuk disanjung orang. Kau memberikan sesuatu untuk Tuhan itu cuma sebagian atau sudah seluruhnya, seperti Maria yang memecahkan botol minyak narkoba. My heart give it to God. Segala yang aku punya berikan kepada Tuhan. Itu pun sebenarnya masih kurang kalau dibandingkan dengan pengorbanan Kristus yang besar. Bila tidak bulan ini kita terus mengkaji iman kita, kerohanian kita. Kiranya di depan nanti kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar memperkenalkan hati Tuhan, benar-benar memakai setiap hari hidup kita dan di setiap langkah hidup kita mempunyai Kristus jadi saksi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Suara hamba-Mu berhenti, tapi biar suara Roh Kudus terus berbicara kepada kami, khususnya di masa sengsara. Biarlah kami boleh benar-benar Tuhan mau merenungkan akan kasih kami, pengorbanan kami, persembahan kami, pelayanan kami di hadapan Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang bukan melalui hari-hari kami begitu saja, tetapi jadikan kami setiap hari, setiap detik, dimanapun kami berada, jadi saksi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah apa yang sudah Maria lakukan boleh terus menjadi teladan kami yang akan kami ikuti sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Mari kita bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari darah kudus, dan lahir dari anak darah Maria, yang berderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa 4.